Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja, baik-baik saja, dijauhkan dari pandemi Covid sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Oke, anak-anak sekalian, kita akan membahas bab kedua, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Apa yang kita bahas pada bab ini? Pada bab ini kita akan membahas yang pertama adalah perilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minggu ini akan kita mempelajari tentang poin itu. Untuk minggu besok kita akan mempelajari cara dan hikmah menghindari perbuatan dosa. Oke, pertanyaannya adalah mengapa minuman keras, judi, dan pertengkaran ini kita hindari? Oke, karena minuman keras, pertengkaran, berjudi, dan mengundi nasib adalah termasuk perbuatan dosa. Oke, kenapa perbuatan-perbuatan itu, perilaku-perilaku itu mendatangkan perbuatan dosa? Karena perbuatan tersebut merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan atau mendatangkan dosa bagi yang mengerjakannya atau melaksanakannya. Jadi, sebagai seorang muslim yang taat kepada perintah Allah, maka kita semuanya harus menghindari, harus menjauhi perbuatan minuman keras, pertengkaran dan pembunuhan, serta berjudi dan mengundi nasib. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa? Ada apa dengan minuman keras, perbuatan judi, dan pertengkaran ini harus kita hindari? Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, secara umum, dasar hukum larangan Allah terhadap pembahasan kita pada hari ini adalah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, tapi kali ini saya akan menampilkan ayat 90 saja yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Untuk ayat 91 bisa dilihat di Qur'annya dan terjemahnya masing-masing. Baiklah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menghindari minuman keras. Apa sih minuman keras itu? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Apa minuman keras itu? Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi, apa itu khamr? Khamr itu adalah segala macam jenis yang memabukkan, yang bisa membuat kesadaran seseorang menjadi hilang. Maka itu yang disebut khamr. Jadi semua yang memabukkan, semua hal yang bersifat memabukkan, maka itu disebut khamr. Dan semua yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa ini haram? Kembali ke tadi bahwa ini adalah perintah dari Allah. Jadi semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah
akan mendatangkan perbuatan dosa. Jadi kenapa ini harus dihindari? Karena yang pertama adalah perintah Tuhan untuk menghindarinya, perintah Allah. Yang kedua, sifatnya adalah bisa mendatangkan dosa. Ada konsekuensi logis yang kita terima di dunia selain di akhirat. Hal yang kita terima ketika kita mengkonsumsi minuman keras adalah bisa membahayakan bagi tubuh karena merusak organ dan menghilangkan kesadaran. Pak, apa tidak ada manfaatnya? Nah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 bahwa khamr judi ada manfaatnya, tapi mudorotnya atau dampak negatifnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ya harus kita hindari karena karena mudorotnya, karena dampak buruknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Oke, kembali ke minuman keras. Dampak buruk apa saja sih yang dapat kita terima ketika mengkonsumsi minuman keras? Nanti sebenarnya bisa di searching lah, di googling di internet dampak minuman keras. Mungkin saya sampaikan yang pertama adalah mengurangi kesadaran hingga menghilangkan akal sehat. Orang yang mabuk, orang yang minum minuman keras pasti satu, dia akan hilang kesadaran. Ketika hilang kesadaran maka dia akan ngawur. Dia akan seenaknya sendiri, tidak terkontrol. Yang kedua, dampak dari minuman keras adalah menghalangi pelaku dari berbagai macam ibadah, terutama sholat fardu. Jadi orang yang mabuk, orang yang mengkonsumsi minuman keras itu dilarang beribadah. Di antaranya adalah sholat fardu, dilarang membaca Quran dan seterusnya. Berikutnya, dampak buruk dari minuman keras adalah memiliki ketergantungan untuk mencari kepuasan yang merugikan akal dan kesehatan. Jadi orang yang minuman keras dia bisa mungkin satu gelas, besok jadi 2 gelas, besok lagi 3 gelas dan seterusnya. Akhirnya lama-kelamaan dosisnya semakin tinggi, bisa overdosis, akhirnya bisa meninggal dunia. Yang berikutnya, dampak dari minuman keras adalah tidak memedulikan kesehatan dan nasihat orang di sekitarnya. Orang yang meminum minuman keras cenderung lebih cuek, tidak memperdulikan orang-orang yang di sekitarnya. Berikutnya, tidak memiliki semangat hidup dan semangat untuk meraih cita-cita karena mereka ketergantungan terhadap minuman keras. Jadi semangat hidup itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah bagaimana saya bisa mabuk ya. Oke, terakhir dari dampak buruk meminum minuman keras adalah terbiasa mencari penyelesaian yang tidak tepat terhadap suatu masalah. Jadi cenderung cara berpikirnya adalah instan, ya, tidak ada dasarnya. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka laksanakan cenderung banyak mengakibatkan sesuatu yang jelek. Jadi kita sebagai umat muslim harus menghindari minuman keras, khamr. Jadi tidak ada baiknya, baik dari segi kesehatan maupun dari segi ibadah. Oke, lanjut. Yang kedua adalah mengundi nasib, berjudi dan mengundi nasib. Berjudi dan mengundi nasib adalah suatu hal yang kurang lebih sama. Kenapa sama? Karena kedua-duanya adalah menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak pasti. Jadi mengundi nasib itu dia berjudi itu. Jadi berjudi itu misal saya membuat taruhan 1.000. Dia pasti berharap
uang 1.000 nanti ini bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi uang 1.000 yang kita taruhkan akan menghasilkan 10.000. Akan menghasilkan 10.000 rupiah. Jadi orang yang terbiasa dengan berjudi, dia akan berpikir bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang kecil, ini mendapatkan sesuatu yang besar. Nah, ini dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai akan kekuasaan Allah, bahwa Allah telah memberikan kepada semua makhluknya yaitu sebuah rezeki. Jadi Allah ini memberikan rezeki kepada setiap makhluknya di muka bumi ini, di alam semesta ini, bagi mereka yang mau berusaha, bagi mereka yang mau mencari. Bagi mereka-mereka yang terbiasa dengan berjudi dan mengundi nasib, dia meninggalkan kepercayaan bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita, sehingga ini dilarang oleh agama. Karena selain merusak selain merusak akidah kita, juga akan merugikan kita di dunia. Apa? Bahwa harta benda kita akan habis. Akan sedikit demi sedikit akan habis, dan tidak ada sejarahnya orang yang berjudi, orang yang gemar berjudi itu menjadi sukses, itu menjadi kaya. Ya, tidak ada. Dalam kamusnya, semua orang yang berjudi itu pasti lama kelamaan akan jatuh miskin. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran kita. Untuk pertengkaran dan pembunuhan akan kita bahas di minggu depan, ya. Untuk tugas hari ini adalah menghafal surat Al-Maidah ayat 90 beserta dengan artinya. Jadi nanti silakan dihafalkan surat Al-Maidah ayat 90 beserta dengan artinya, nanti di video dikirim ke Google Classroom yang sudah ada di linknya masing-masing. Oke, terima kasih. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.